Upaya dalam melakukan perbaikan birokrasi dan aparatur di lingkup pemerintah Kota Gorontalo dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam manajemen kepegawaian, perbaikan sistem organisasi dan penataan aparatur menjadi hal penting. Bagi terpenuhinya layanan kepada masyarakat, maka pemerintah Kota Gorontalo melakukan penataan aparatur melalui pelaksanaan mutasi bagi pejabat administrator eselon 3 dan pejabat pengawas eselon 4. Dalam pelantikan ini, sejumlah aparat sipil negara yang dimutasi antara lain Haryono Suronoto yang menjabat selaku Kepala Bagian Humas, dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Pangan. Sofyan Penastio Butolo yang menjabat sebagai Kepala Bidan Mutasi di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan, dilantik menjadi Camat Sipatana, dan Daud Panigoro yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pangan menjadi Kepala Bagian Humas dan Protokol. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Saya Wali Kota Gorontalo dengan resmi melantik saudara-saudara menjadi pejabat administrator eselon 3 dan pejabat pengawas eselon 4 di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Gorontalo nomor 821.2 garing DKPP garing 2 Romawi garing 1130 tanggal 21 Mei 2019. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepada saudara-saudara. Tahun 2019 ini. Jadi memang sudah lama kami mohonkan ke Mendagri untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong, kecuali eselon 2. Kalau eselon 2 tidak bisa segera diisi karena harus melalui prosedur yang panjang, yaitu melalui open bidding jabatan, karena itu adalah jabatan tinggi pratama eselon 2 yang harus melalui asesmen fit and proper test dan harus dilakukan oleh lembaga yang bebas dari pengaruh siapapun, termasuk pengaruh wali kota yang disebut panitia seleksi. Kalau para eselon 3 dan 4 cukup saya memberikan tugas kepada Pak Sekda bersama seluruh jajaran Pemperjakan, Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan untuk mengusulkan kepada saya, kemudian saya melakukan seleksi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama ini. Jadi 6 orang ini dianggap penting karena 3 jabatan yang harus diisi karena adalah pimpinan wilayah yang tidak boleh kosong. Kalau dinas saya boleh PLTK, tapi kalau camat, lurah itu adalah front terdepan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dan camat dan lurah yang merupakan ujung tombak daripada pemerintahan harus diisi oleh pejabat yang definitif sehingga dia bisa mengambil keputusan dan melaksanakan tugas-tugas penting dengan masyarakat, karena lebih besar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat bawah, baik di kelurahan maupun di kecamatan. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.